sebelum saudara ya nanti, termasuk dengan BAP saksi-saksi yang lain. Tidak hanya Susi, Kamis kemarin dalam sidang perintangan penyidikan, Hakim juga mengingatkan saksi ART Ferdisambo Dirianto alias Kodir agar berhati-hati memberikan keterangan. Saksi diminta berkata jujur sesuai dengan apa yang ia ketahui. Makanya tadi diingatkan, nggak sembarang kamu bikin menyampaikan keterangan di sini. Nasib orang lain yang ditentukan oleh keteranganmu itu. Siapa yang mana? Jaksa penuntut umum sempat emosi ketika menanyai saksi asisten rumah tangga Sambo Dirianto alias Kodir. Jaksa bahkan meminta majelis hakim menetapkan Kodir sebagai tersangka. Saudara majelis hakim, karena kami melihat dan melihat saksi ini sudah berbelit dan berbohong, supaya kiranya majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka. Tidak main-main, dalam pasal 242 KUHP dinyatakan, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Berturut-turut kesaksian ART Sambo disorot karena diduga bohong. Benarkah kesaksian mereka merupakan settingan? Tim Liputan, Kompas TV. Secara berturut-turut dalam sidang yang berbeda, dua asisten rumah tangga atau ART dari Ferdisambo, yakni Susi dan Dirianto alias Kodir, memberikan kesaksian yang membuat majelis hakim hingga jaksa curiga. Karena kesaksian keduanya berubah-ubah dan beberapa diantaranya dianggap tidak masuk akal sehingga dinilai penuh dengan kebohongan. Mengapa kesaksian kedua ART Sambo ini semuanya berubah-ubah dan benarkah ada tekanan kepada mereka? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada pakar hukum pidana dan mantan hakim Asep Iwan Iriawan, ada kuasa hukum dari Barada Eliezer, Roni Talapesi, dan juga pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Selamat pagi Pak Mas Kirdi, Mas Roni, dan juga Kak Asep. Selamat pagi, Mas pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Kang Asep terlebih dahulu, Kang, biar kita pemahami bahwa pada saat sudah masuk ke tahapan sidang pemeriksaan saksi, memang saksi-saksi ini tidak punya permasalahan hukum, bisa dikatakan begitulah, tidak punya permasalahan hukum, hanya diinginkan kesaksiannya. Tapi seorang saksi tidak selamanya hanya menjadi saksi berdasarkan keterangannya, begitu ya, Kang Asep? Apakah memberikan kesaksian yang palsu ini atau bahkan melupakan dengan upaya menyembunyikan sebuah pengetahuan akan suatu peristiwa, apa akibatnya ini, Kang Asep, di mata hukum? Saudara, dalam dakwaan itu yang dibuktikan adalah fakta peristiwa kejadian, ya. Nah, fakta peristiwa kejadian itu dakwaan itu akan dibuktikan dengan alat bukti. Salah satu alat bukti adalah keterangan saksi. Saksi itu yang dia lihat, dia dengar, dia alami, atau yang tidak hubungan langsung tapi ada kaitannya. Jadi ketika saksi dihadirkan untuk mendukung dakwaan, untuk menceritakan apa yang terjadi, misalkan pembunuhan, ya, dia harus bercerita apa yang dia ketahui. Kalau lupa, tidak ingat, wajar. Tapi dia satu pola tidak mungkin tahu semuanya. Itu. Nah, kalau dalam persidangan harusnya saksi mengatakan yang dia lihat, dia dengar, tapi ngarang, apalagi kesaksian palsu, dan ketua majelis mengingatkan berkali-kali, uangnya hukum mengatur, ya. Ya udah tetapkan dia ditahan ya 174 kuhap yang diusulkan oleh penasihat hukum yaitu Pak Roni di sini ada. Ya udah tahan, itu aturannya ada. Jadi ribut, malah itu kan berkali-kali lebih terusin kali dimarah-marahin. Maka sekarang ini karena apa? Akan mempengaruhi nanti kepada terdakwa ya. Pada misalnya terdakwanya Eliezer. Kalau Eliezer dirugikan tuh, ya dia kan jadi korban. Bayangin kalau saksi semua palsu dan ditarik garis karena kesaksian palsu, karena bohong, kan korban terdakwa. Makanya ancaman bukan 7 tahun, malah 9 tahun ayat 2-nya. Saya menarik lagi sebelum jauh tim ya. Saya berharap nih ya, kekerasan ya, ketua majelis dan anggota jaksa penuntut umum ya berani marahin sama ART. Nanti kalau saksi palsunya di perkara Eliezer, misalkan saksinya adalah Sambo, saya berharap kerasnya kata-kata yang tidak bohong, tidak masuk akal, saya minta dilakukan juga oleh majelis. Jadi sekali lagi saksi tidak hanya beraninya sama ART, beraninya juga sama majikan. Itu saya pengen nanti ya, kalau nanti FS, kemudian PC, KM, RR, terutama FS sama PC, ya bohong dan tidak masuk akal, ketua majelis harus berani loh, ya. Jangan istilah kasar, jangan berani sama ART. Kalau jangan ada pembedaan gitu ya. Jangan ada pembedaan. Kalau ART mah singkatan ya, anti Roni Talapesi itu mah gitu.
ART namanya. Tapi kalau nanti sama FS ya, saya suka sebut anak buah Sambo itu kan, itu kelompok ART itu ABS, anak buah Sambo gitu kan. Ya hanya anti Roni Talapesi, namanya ART. Saat ini saya majelis berharap ketika FS, ketika PC ya memberi keterangan sama berbelit-belit, tidak masuk akal, bohong, saya kira harus berani juga ya, keras kasarnya kata-kata jaksa, yang gaya-gaya itu jaksa majelisnya, tapi tidak berani menggunakan 174. Saya berharap itu. Tapi kalau nanti lembek-lembek, saya akan pertanyakan ada apa nih ketua majelis, takut sama-sama. Kalau memang ada upaya mungkin mempengaruhi atau memperdaya persidangan, pasti tidak terbatas pada 1-2 saksi ini saja, begitu kira-kira Kang Asep ya, dan harus berani semuanya. Saya rasa ini juga yang diinginkan Mas Roni untuk klien Anda, bahwa kalau memang berani keras kepada kesaksian yang diduga palsu yang diberikan oleh kedua orang ini, maka perlakuan yang sama juga diinginkan terhadap Sambo atau siapapun yang akan dihadirkan, begitu ya Mas Roni? Betul, Bung Timothy, bahwa kami berharap besok kan masih ada pemeriksaan lagi saksi dari ART ya. Kami berharap bahwa saksi yang besok akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ini juga sudah harus berkata jujur ya, karena mereka sudah melihat teman-temannya mereka sudah disampaikan bahwa ini ada ancaman pidananya ya. Nah, kami harapkan bahwa nanti besok nih masih ada beberapa RT itu yang akan diperiksa, itu juga pun menyampaikan yang sebenarnya. Kenapa? Karena ini berdampak terhadap proses di persidangannya. Tetapi memang Bung Timothy, kami sudah melihat gejala ini sejak dari penyidikan. Dugaan kami ini mereka menjadi satu suara, jawabannya karena kami sudah melihat itu gejalanya di proses penyidikan. Karena mereka coba untuk menyampaikan segala sesuatunya, coba menyudutkan Richard Eliezer atau almarhum Joshua. Itu kita sudah lihat dari proses penyidikan. Tetapi mereka lupa bahwa di persidangan ini bukan pertanyaan dua arah antara penyidik dengan yang saksi yang diperiksa kan. Tetapi kalau di persidangan ini kan pertanyaannya akan lebih dalam dan lebih tajam. Itu yang mereka lupa. Jadi ketika mereka mencoba untuk menghafal, terus untuk mengingat skenario yang sudah dugaannya sudah disetting, yang seperti majelis hakim sampaikan. Nah, ketika di persidangan kan jadi buyar semuanya. Iya. Ada saja lubang-lubang yang mungkin tersandung begitu ya di dalam persidangan ini. Betul, Bung Timothy. Nah, itu kalau kita menduga bahwa ya ini juga dugaan dari majelis hakim ya, bahwa ada seperti settingan, seperti ada hafalan atau settingan hafalan yang diatur di sini. Apalagi tadi Anda mengatakan bahwa ini bahkan dari proses penyidikan saja sudah terlihat begitu ininya, gelagat ingin memperdaya peradilannya gitu. Skenario-nya apa sebenarnya kalau dibaca, Mas Roni? Skenario apa yang ingin dibangun gitu? Di mana peran Sambo yang akan bisa menyelamatkan Sambo ataupun pihak-pihak lain yang terlibat? Ya terkait dengan ini, Bung Timothy, lokasi isolasi kan. Di situ kan kalau disampaikan kan saksi ART menyampaikan bahwa lokasi isolasinya semuanya di Duren 3. Ya. Tetapi yang menarik ini, waktu pemeriksaan ajudan itu Daden ya, itu menyampaikan bahwa isolasinya itu ada di Rumah Bangka, khusus untuk PC dan FS. Nah itu juga pun dibenarkan oleh ajudan yang lainnya. Romer, kemudian klien saya menyampaikan seperti itu. Tapi Daden yang kami kemarin agak kaget ya, kami berpikir kami agak sulit untuk meragukan untuk Daden. Tetapi ternyata waktu pemeriksaan Daden sampaikan bahwa lokasi isolasi itu di Rumah Bangka. Nah inilah sebenarnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan ya. Dan itu masih sejalan dengan cerita yang disampaikan klien Anda gitu ya? Betul, sudah sejalan yang disampaikan oleh klien saya. Jadi perlu diingat lagi kalau kita kembali lagi flashback, kalau memang inilah yang membuat tim sulit bekerja juga, karena keterangan saksi yang dari ART ini coba menutupi ya. Jadi kenapa sampai kemarin itu proses penyidikannya itu agak kesulitan, karena seperti hal-hal seperti ini. Tapi kan di persidangan ini kan udah nggak bisa mereka tutupi. Akhirnya ini kan harus terbuka semuanya. Mereka berpikir bahwa di persidangan ini cuma ya paling nanya nggak akan digali kan lebih dalam lagi. Tetapi kan kemarin kan
jaksa penuntut umum, majelis hakim bertanya lebih dalam, dan sebelum ke penasihat hukum mereka saja udah lupa, banyak lupanya. Nah, hal-hal seperti itu Pak Timothy yang kami harapkan ke depannya untuk saksi-saksi akan dihadirkan lagi dari asisten rumah tangga supaya jangan mengikuti skenario-skenario yang coba di setting-setting itulah. Itu nggak baik itu. Nah, sebelum saya ke Mas Kirdi, saya kembali lagi ke Kang Asep. Saya rasa hakim, terutama jaksa juga, pasti sudah punya strategi ataupun taktik untuk bagaimana itu tadi agar saksi ini kalau memang memberikan kesaksian palsu bisa tersandung gitu. Karena tidak mungkin semua detail itu bisa di-cover, apalagi waktunya mungkin tidak banyak untuk berkoordinasi menciptakan sebuah skenario. Kang Asep, adakah taktik-taktik seperti ini dalam peradilan? Sebenarnya pertanyaannya gampang, kan didakwa dengan pasal-pasal yang disebutkan, dikatakan pembunuhan lah, dan pasal seterusnya. Sebenarnya pertanyaannya harus ada relevansinya, ada signifikansinya. Ya nggak usah pertanyaan bertele-tele, apalagi ketika saksi bertele-tele ngapain ditanggapi gitu kan. Nah, biasanya pertanyaan itu langsung seperti pertanyaannya Timi dan kawan-kawan. Ya mereka harus belajar ke public speaking sama orang-orang TV. Jadi nggak usah pertanyaan tuh jauh gitu segala macam. Apalagi sekarang ada juga penasihat hukum nanya alasan latar belakang rumah tangga yang sudah minta maaf, dikorek-korek lah rumah tangga orang-orang. Itu kemudian juga ketika saksi berbelit-belit ngapain juga dimarah-marahin kalau saya kan. Kemudian juga pertanyaannya itu harusnya mengarah ke unsur. Kalau asal motif latar belakang sudah jelas kan karena kita udah tahu, tapi itu di perkaranya dan di FS sama PC. Kalau misalkan pemeriksaannya di perkaranya Eliezer, perkaranya RM, perkaranya KM, itu nggak penting gitu karena mereka tahu, mereka kan penyertaan. Kalau di aktor intelektual baru, jadi banyak, maaf ya saya katakan, bukan maaf lagi nih, maaf saya katakan aja ya, bahwa seharusnya pertanyaan majelis, pertanyaan jaksa itu mengarah, apalagi jaksa dia udah mendakwa dengan pasal yang dakwakan, unsur yang akan mendukung dakwaannya. Nah sebenarnya kalau jadi hakim, sebenarnya tinggal aja lihat perdebatan penasihat hukum sama jaksa ketika jaksa mendalilkan ini buktinya, penasihat hukum menyangkal ini buktinya. Nah sekarang ketika ada saksi yang memberi pernyataan atau beri keterangan bahkan tidak ada kaitan dengan dakwaan, misalkan nih perkara ini untungnya sebenarnya kesaksiannya untuk lebih banyak untuk FS atau untuk PC, tapi lebih banyak di perkaranya Mas Roni. Memang ada keunggulan Roni duluan perkaranya, jadi seolah-olah ceritanya udah habis sama perkaranya Roni kepintarannya Roni lah, kecerdasannya Roni lah bahwa dia telah memainkan lebih dulu unggul daripada karena dia tidak mengajukan eksepsi. Nah akhirnya kelelahan digabungin, salah mereka lah. Harusnya kan ngikutin Roni cara permainannya, jelas ini nggak penting nih, nggak dakwaan, maju duluan, saksi duluan. Tapi ketika pemeriksaan saksi dalam perkaranya Roni, pertanyaan-pertanyaannya yang tidak itu seharusnya diajukan di perkaranya Roni, harusnya diajukan nanti perkara terdakwa lainnya. Lebih lucu lagi kan, terdakwanya direntetin, 2 itu KM. Saya berharap lagi kalau minta besok 3, itu mereka tuh saling berhadapan loh, KM, RR, sama RE Nanti kan lucu, terdakwa sebelah itu dudukin meja terdakwa, padahal mereka yang 2 saksi. Nah ini juga karena, maaf harus saya katakan sekali lagi karena kesalahan memanage cara persidangan gitu kan, padahal ini Hakim Jakarta Selatan, sama jaksanya juga gitu kan, bahwa ketika jaksa mengajukan pertanyaan, harusnya gitu kan, sudah, kalau udah berbelit-belit, unculkan tadi, nggak usah dimarahin, nggak usah diteriak-teriakin. Langsung saja gitu ya. Langsung to the point aja gitu. Ini muter mau ke Bandung lewat Surabaya dulu. Dan ini akan lebih bisa mengungkap detil-detil apakah sebenarnya kesaksian yang diberikan benar-benar diketahuikah atau sesuatu yang memang sudah dititipkan gitu. Setidaknya apalagi kalau memang fokus pada hal-hal tersebut seperti kata Kang Asep. Nah saya ke Mas Kirdi, Anda sendiri berapa besar kepercayaan bahwa Susi maupun Qodir ini mengatakan yang sebenarnya? Terdeteksikah melalui mikroekspresi? Ini kalau misalnya kita bicara seberapa besar kepercayaannya, pasti kita harus percaya bahwa akan ada satu kebenaran. Gitu. Cuman sekali lagi kalau ditanya persentase pasti jauh di bawah 50% lah. Gitu. Kenapa? Gitu. Terlalu banyak penanda-penanda yang keluar yang buat saya aneh. Tetapi aneh seperti ini, apa itu? Tetapi aneh ini itu sebetulnya bisa jadi karena satu dia memang berbohong, kedua dia tahunya itu kebenaran, tapi istilah kita namanya pseudo truth, kebenaran semu. Dia dikasih tahu oleh tanda petik misalnya seseorang bahwa ini adalah sebuah kebenaran dan dia yakini dan dia sampaikan.
di awal ketika Susi dan Qodir gitu menyampaikan, sebetulnya tadi kita pernah berbincang gitu sebelumnya bahwa mukanya ini kayaknya lempeng-lempeng aja gitu istilahnya gitu ya. Untuk Susi tampaknya ya tidak banyak berubah ekspresinya gitu. Tidak banyak berubah ekspresinya di awal dan kelihatannya. Padahal kalau kita perhatikan, semakin dicecer sama majelis hakim, sama JPU juga, itu beberapa penanda itu kelihatan. Dia itu kemudian agak lebih sering secara frekuensi itu meneguk ludah. Kenapa meneguk ludah kok penting banget? Karena ketika seseorang stres, karena dia misalnya menutupi sesuatu, dia nahan sesuatu, itu bibir, mulut, dan tenggorokan itu cenderung kemudian menjadi kering. Tubuh kita tuh seperti itu. Dan kemudian yang kedua, beberapa penolakan tidak langsung ataupun langsung dilakukan oleh Susi ketika dicecer oleh majelis hakim, di bagian-bagian akhir ketika beberapa pertanyaan spesifik tentang terkait dengan kenal dengan ajudan, kemudian ditanya apa kamu disuruh, dia dengan serta-merta cepat jawab enggak. Sementara ketika ditanya masuk akal enggak, kemudian kamu berbohong nih segala macam, dia diam aja gitu, diam terus kemudian lama berikutnya baru bilang siap Pak Hakim gitu. Yang mulia gitu. Ini beda pola sekali. Ini ketahuan jelas bagian sini dia itu nggak yakin dengan jawaban dia, bagian sini dia yakin. Terbaca sekali gitu. Dan yang terakhir kemudian ketika dikonfrontir, dia menghindari paparan visual dengan si konfronternya itu, yaitu dalam hal ini Eliezer. Dan menghindari paparan visual ini biasa. Kalau orang misalnya saya diomongin nggak enak sama orang depan saya di hadapan banyak orang gitu, saya cenderung kemudian buang muka atau menimbuli nggak ngelihat. Itu namanya shame gesture. Yaitu saya malu ketika kebenaran saya kemudian jadi nggak benar gitu loh. Itu biasa sekali. Tapi ini berbeda dengan Qodir. Qodir kita lihat pada saat jaksa mengingatkan bahwa kesaksian bohong itu bisa dipidanakan, bisa tertawa, bisa tersenyum lah setidaknya gitu untuk menanggapi jaksa. Oke, baik gini, manusia itu adalah makhluk emosional. Jadi ketika kita misalnya menghadapi sebuah situasi yang namanya tanda petik misalnya critical, itu kita bisa punya respon yang namanya fight, flight atau freeze gitu ya, melawan, kabur atau diam. Secara psikologi seperti itu. Nah, buat saya Qodir ini banyak orang di luar sana, nggak cuma Qodir deh, banyak orang di luar sana ketika menghadapi situasi kritis, mereka lari dengan cara ketawa, ya, dengan cara marah. Ya sekarang gini aja di Indonesia berapa sering sih orang yang salah lebih galak daripada yang yang jadi korbannya gitu. Justru karena tahu salah gitu ya, jadi lebih emosinya lebih galak. Okay. Dan ketawa salah satunya. Gitu. Jadi bukan berarti dia pede bahwa dia benar. Oke, jadi Anda melihat bahwa ini pun sebenarnya adalah salah satu cara Qodir menghadapi pertanyaan yang berat gitu ya, dengan menganggap bukan menganggap enteng ya, tapi dengan tertawa, tapi itu sebuah bentuk flight atau kabur tadi itu sebenarnya. Betul, avoiding, ya. Avoiding, menghindari. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini. Kami akan jeda sebentar, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya le mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum le mineral rasanya smooth banget. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih le mineral. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal.
Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Jadinya kayak gini deh. Kita tanya. Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Baik, di Sapa Indonesia Pagi kita masih berbicara mengenai sidang Sambo dan kondisi di mana ada dua asisten rumah tangga Sambo, yaitu Susi dan Kodir, yang saat ini dicurigai bahkan oleh majelis hakim memberikan keterangan yang palsu atau kesaksian tidak sesuai. Nah, kita masih berbicara dengan pakar hukum, ada Kang Asep, ada juga penasihat hukum dari Richard Eliezer, Mas Roni, dan juga ada Mas Kirdi, ini seorang pakar mikroekspresi. Kang Asep, kalau memang ada kesaksian palsu yang diberikan gitu, tentunya ada motivasi, ada dorongan untuk memberikan kesaksian palsu untuk memperdaya kebenaran dan untuk mengelabui peradilan, padahal ancamannya juga cukup berat. Tadi dikatakan ancamannya bisa hingga 9 tahun di penjara. Nah, bagaimana agar motivasi untuk memberikan kesaksian palsu ini bisa dihilangkan sehingga saksi itu bisa mengatakan sebenar-benarnya? Pasti entah itu motivasi keuntungankah atau bahkan ketakutan, Kang Asep. Jangan-jangan saksi merasa terancam sehingga ia terpaksa memberikan kesaksian palsu. Karena kalau kita lihat dalam kasusnya sendiri, kasus pembunuhannya ini sendiri, kan sebenarnya dua orang ini tidak terlibat dalam pembunuhan, tidak punya keterkaitan, tidak menarik pelatuk, tidak melakukan apapun dalam hal tersebut, sehingga bisa saja melepaskan diri dari jeratan apapun, Kang Asep. Bagaimana caranya? Tadi saya katakan bahwa untuk membuktikan perbuatan dengan alat bukti diantaranya saksi. Maka saksi bisa bersumpah atau berjanji memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Dia harus memberi keterangannya. Ketika dia tidak beri keterangan sebenarnya, dia diancam saksi palsu. Karena nasib orang ditentukan alat bukti tadi. Bayangkan kalau saksi memberi keterangan sama padahal isinya palsu, yang korban kan misalnya kliennya Mas Roni, ya. Nah, itu yang ya kan. Nah, sekarang bagaimana caranya bahwa supaya saksi tidak palsu? Ya tadi hakim sudah mempelajari, ini ceritanya gini, dan dia udah tahu tuh di BAPT, oh ini saksi A, B, C itu intinya tahu begini. Nah, ketika dia keluar dari interval yang ditentukan, hakim harusnya keluar tadi menggunakan 174 gitu kan, jadi tidak ada beban. Nah, katakanlah sekarang pilihannya bagi saksi itu harusnya memberi kesaksian sebenarnya, tapi karena ancaman, karena rayuan, karena skenario, dan sebagainya, ya kan pilihan bagi saksi, dia kan cukup yang melihat, dia dengar, ya sampaikan, kalau tidak itu kan. Nah, pilihan kalau Anda bohong 9 tahun. Nah, katakanlah kasus konkret akan merugikan kliennya Mas Roni. Kan pilihannya kalau saya jadi saksi gampang kok. Kalau gue bohong terus, hakimnya jeli 9 tahun. Mending gue dimarahin majikan gue kan ditahan dua-duanya kan. Jadi kan majikannya ditahan dua-duanya.
ya belum tentu bisa gaji lebih lanjut, walaupun duitnya mungkin nggak berseri. Kan pilihan itu. Nah, kembali ke orangnya. Saya pikir gimana pun ya sederhananya, kita pasti berpikir ke sana gitu kan. Gue masih berbohong, gue diancam loh, apalagi hakimnya teriak, jaksa teriak, Mas Roni udah mengajukan juga tuh kan, teriak. Artinya Pak dikeroyok kelilingnya, artinya situasi itu tidak memungkinkan dia untuk berlanjut kebohongan itu. Ya pilihannya lebih baik keluar dari kebohongan itu, ya. Ancamannya ada. Nah, lebih penting lagi, sebenarnya ketegasan, kekerasan majelis hakim itu dibutuhkan. Ya kalau sekarang ditanggapi, ya waktunya habis gitu kan. Nah makanya ini yang strategi ya, tadi saya di belakang ngomong, ya tanda petik ya, ini harusnya kecerdasan bagaimana timnya Mas Roni sebagai kuasa hukum terdakwa ya di Eliezer ya yang tidak, maaf ya, saya katakan kan lihat beda timnya Mas Roni dan timnya penasihat hukum lain gitu kan. Kalau tim lain kan lebih terbuka, lebih bla bla bla, kalau Mas Roni kan istilahnya main sendiri gitu kan. Nah ketika main sendiri, tapi dia memerankan, saya berkali-kali kan dengan Bayu, dengan Timi, ini kan ngadu taktik dan strategi, ya saja. Dan ternyata pertama acara unggul juga, bukan saya ngomong depan Roni ya, tapi Pak Mas Roni, majelis juga ngikutin acaranya kan. Nah, ketika acara ini mau dilarikan sama mengikuti acaranya Roni, kan harus sudah tahu saksi-saksi tadi. Saksi yang akan dimajukan ini kelompok, misalkan kelompok Jambi, terus kelompok ART, nanti kan kelompok 5, ya kelompok 4 aja 5 akan dikurangi E. Kan harusnya di pikiran seorang hakim, di pikiran seorang jaksa, nanti arahnya kemana? Biar waktu ini efektif, waktu ini bisa dipergunakan maksimal. Nanya-nanya yang relevansi, nanya yang signifikan, nanya berkaitan dengan dakwaan. Bukan nanya-nanya yang nggak penting, yang nggak perlu gitu kan. Kalau nanya nggak penting, nggak perlu, apalagi dalam tanda petik bahasa media, menggoreng sesuatu, kebohongan, ya ngapain? Goreng terus gitu, gosong. Nah, saya ke Mas Roni. Apa upaya yang bisa dilakukan kalau begitu, kalau kita menginginkan mendengar kesaksian yang benar, apalagi sebenarnya klien Mas Roni lah, Richard Eliezer lah yang akan dirugikan kalau memang akhirnya seluruh kesaksian ini berkesinambungan dan walaupun ini mungkin saja direkayasa, tapi akhirnya berkesinambungan dan akhirnya akan berhadapan langsung dengan kesaksian yang diberikan oleh justice collaborator tunggal ini, yaitu Richard Eliezer. Mas Roni, apa yang upaya yang bisa dilakukan? Iya Pak Timothy, jadi yang tadi seperti Pak Asep sampaikan, memang kami punya strategi supaya saksi ini diperiksa di tempat kami duluan ya, supaya mereka akan lebih bicara lebih lepas. Jadi kalau mereka sudah bicara lebih lepas, kemudian nanti pemeriksaan di FS atau PC yang mereka takut-takut, nah itu hakim kan bisa menilai. Tetapi dari saksi yang kemarin diperiksa, yaitu Susi, ketika kami menyampaikan untuk permohonan untuk dilakukan penahanan, itu langsung sepertinya saksi berpikir ulang kan. Jadi ketika dihadirkan lagi untuk tetap hadir dengan waktu pemeriksaan saksi ajudan, Susi itu mencabut keterangannya karena tidak sinkron sama ajudan. Kalau ajudan itu kemarin bagus sekali, itu menguntungkan Richard Eliezer karena dia menyampaikan sebenar-benarnya. Nah kemudian masuk ke agenda pemeriksaan yang ART yang lain, ada Kodir, ada Damson, itu juga pun akhirnya ketika Richard Eliezer bertanya langsung mereka mencabut juga. Jadi menurut kami kalau pemeriksaan Richard Eliezer kemarin saksi-saksi itu bagus ya buat Richard Eliezer, tidak ada yang merugikan ya, malah menguntungkan buat Richard Eliezer. Nah ini merupakan taktik kami bahwa sebenarnya karena Prof. Asep sudah sampaikan taktik-taktik, jadi kita sampaikan memang kita tuh maunya diperiksa di kita. Kenapa? Kami menganggap ketika diperiksa di Richard Eliezer, saksi ini lebih netral, maksudnya tidak ada tekanan. Bayangkan saja kalau diperiksa di tempatnya FS atau PC, pasti hadap-hadapan ya gitu. Hadap-hadapan begitu kan pasti ini. Tapi kalau di kita kan dia lebih berbicara lebih lepas ya. Nah kemarin kami juga fokus terkait dengan patuh dan taat, itu juga pun dijelaskan bahwa dalam lingkungannya Verdi Sambo itu semua patuh dan taat. Nah ini menggambarkan situasi klien saya juga ketika menerima perintah dari FS. Nah selanjutnya nanti kita buktikan lagi di persidangan gitu kan, strategi-strategi apa. Tapi kalau Prof. Asep kan sudah kelihatannya Prof. Asep tahu strategi saya ya, padahal saya belum pernah ngomong. Tapi ini bagus sih. Kenapa sih Susi nggak takut sama Eliezer? Jangan-jangan ada sesuatu tuh Susi sama Eliezer. Nah ini Kang Asep. Tapi Susi sama Eliezer harusnya takut dong. Iya. Ini seperti kata Kang Asep, tidak boleh melebar. Kita fokus lagi ke poinnya. Oke, saya ke Mas Kirli. Memang meragukan
maksudnya saya keterangannya meragukan dan Anda bisa membaca bahwa tampaknya ada keraguan dalam memberikan keterangan tersebut. Tapi kalau tekanan terlihat tidak, Mas Kirdi? Jadi kalau misalnya kita bicara tekanan, munculnya kan perasaan takut gitu ya. Itu nggak kelihatan dalam tampilan itu, dia tuh baru kelihatan agak takut ketika dikonfrontir, kalau Susi ya, baru dikonfrontir ketika dengan Eliezer. Itu baru kelihatan di awal sebelum dia kemudian nunduk gitu. Tetapi awal-awal enggak. Nah itulah makanya saya kemudian berpikir, apakah mungkin kemudian karena mereka tanda petik patuh dan taat, ini kayaknya istilahnya harus sami'na wa ata'na gitu loh, apa namanya, diperintah terus harus jalan gitu. Biasa seperti itu alur komandonya. Bisa jadi ini Susi ini atau Qodir gitu misalnya yang lain, mereka tuh nggak tahu bahwa itu salah. Mereka dikasih tahu bahwa ini kebenarannya, ibu tuh mengalami ini, kamu harus cerita begini, gitu. Misalnya seperti itu ya, misal. Nah, pertanyaannya adalah kalau itu yang terjadi, maka bisa jadi Susi di awalnya juga merasa bahwa pede dengan ceritanya itu karena dia merasa tanda petik istilahnya membela kebenaran. Walaupun di akhir-akhir ketika diincar dia juga mulai ngomong self talk istilahnya ke diri sendiri, ngomong bener nggak ya ini gitu. Dia jadi meragukan, baru keluar penanda yang tadi itu. Sama kayak Qodir juga. Itu mungkin loh. Jadi antara dua gitu Mas Kirdi ya, antara dia mengetahui kebenarannya tapi akhirnya kebenaran itu harus diganti dengan sebuah skenario, atau memang sama sekali tidak tahu, taunya cuma si skenario itu doang sehingga skenario itu yang dipegang sebagai kebenaran gitu ya. Iya. Tapi ada istilahnya satu penyambung di antara keduanya. Ketika seseorang, ketika saya misalnya pergi ke Bali atau saya diceritain tentang Bali oleh orang yang pergi ke Bali. Jadi yang terjadi adalah ingatan saya itu isinya box. Kalau saya pergi ke Bali, ingatan saya itu bentuknya fragmen, pecahan yang kemudian saya akses, saya gali lebih dalam, bisa digali lebih dalam. Diakses lagi, saya bisa menceritakan apa yang saya lihat, saya rasakan, saya dengar, itu bisa lengkap. Tapi kalau informasi ini dimasukkan ke saya, dikasih tahu, dibaca berupa box, maka itu disimpan dalam satu memori otak yang menyatu semua, sehingga kalau saya mau menggali, misalnya saya ditanya, waktu itu kamu lihat dia lagi kondisi apa? Saya harus mengurut kembali dari awal, gitu, atau nyari gitu. Kalaupun nggak ada, saya stuck sebentar, saya harus memilih antara mau ngarang atau mau diem aja. Nah, karena itu banyak orang ketika berbohong, kalau ini ilmunya penyidik lah rata-rata gitu ya. Orang bohong tuh biasanya kalau udah kepentok, itu kalau nggak diem, bilang nggak tahu, atau bilang lupa, itu udah standar gitu. Tahu, teman-teman kepolisian juga tahu kok, tahu banget. Jadi diamnya pun sebenarnya lagi mengurut lagi ceritanya begitu ya, dia mengingat lagi. Karena kalau misalnya dia menjawab langsung, dia tahu, dia tinggal loncat ke sel otak yang itu, sel memori yang itu, dia gali aja di situ, orang dia ada kok datanya gitu. Dan pasti tetap sinkron dengan keterangan-keterangan lainnya yang sudah diberikan karena memang benar-benar mengalami gitu ya. Beda sama yang direkayasa, kalau yang harus diurutkan lagi. Nah, jadi Kang Asep, apa jalan keluar terbaik dari sini, terutama pada saat dua ART ini saat ini terancam akan dipidana, sementara selain ancaman pidana bohongi pengadilan tadi, ya kita inginkan keterangan yang sebenar-benarnya, karena kasus ini juga belum clear, masih dalam proses peradilan. Kita juga ingin lihat kasus ini selesai dengan seterang-benderang mungkin gitu. Apa jalan keluar di sini, apa yang harus dilakukan agar kita bisa mendapatkan keterangan sebenar-benarnya, dan ini bisa menjadi presiden yang lebih baik untuk saksi-saksi siapapun yang kedepannya agar bisa benar-benar memberikan keterangan sejujur-jujurnya. Ya, ketegasan, bahkan tegas, keras, supaya tuntas dari majelis. Bayangkan kalau ketegasan-kekerasan ya tidak dilakukan, sekelas ART, maaf ya saya menyebut, ya berani aja mengkadalin majelis. Apalagi nanti saksi-saksi berikutnya kan banyak, tidak hanya sekelas ART ya. Kita bersyukur tadi ada kejujuran dari teman-temannya Eliezer, kelompok ajudan lah ya, ada kejujuran. Saya khawatir kan kalau ini tidak dilakukan terhadap kelas ART Susi ya dan beberapa orang saksi lainnya, tidak dilakukan melalui proses hukum yang membuka ruang untuk itu. Saya yakin ya yang di atas ART nanti, apalagi bosnya ART, ya, katakanlah FS nanti, dia akan mengatakan sama pembantu saya aja nggak berani majelis nahan, apalagi Magu itu yang sebelum juga nggak ditahan bohong. Ya tenang aja kan, spekulasi juga. Tetapi kalau sejak awal majelis tegas keras, misalkan besok saksi diperiksa, Susi masih similiki terus ngomongnya,
sudah masukan. Artinya mereka akan ada ketakutan, ada efek pembelajaran. Supaya apa? Persidangan ini ada kejujuran. Kan sering dikatakan ya. Dia dulu itu kan berani jujur itu hebat. Supaya ada kehebatan itu diperlihatkan kejujur. Supaya kita ada edukasi, ada pembelajaran media juga menjanjikan bukan menjanjikan kebohongan. Ya nonton sinetron drama seri, tapi nonton inilah saya banyak belajar lah. Kita harus sudah ngaku ya. Baradae ini kan bayangin seorang Barada, tapi kejujurannya, pertobatannya, dia berani mengatakannya terus terang kan. Bahkan saya, maksudnya ya, saya ingat kata-kata dari Baradae kan, dia menyebut FS saya tidak menyebut ini FS. Coba buka pernah ya, mungkin F-nya salah, ada lidah Sunda ya. FS dia berani kata itu. Coba kalau sedang aktif dia nggak berani. Artinya apa? Dia sudah berani kan, dia berani jujur. Artinya mudah-mudahan diikutin yang lain. Nah sama juga kalau nanti juga kliennya Roni misalkan FS nggak benar di samping dia dakwa aja lagi dengan kebohongan. Tapi ini dibuka semua kejujuran, akan terbuka semuanya. Jadi ada pembelajaran. Kalau nggak ada pembelajaran dari kejujuran dan hakimnya tidak tegas, tidak keras, ini akan diikuti pelaku lainnya, rusak sistem peradilan ini. Ya, jadi harus diingat ya Kang Asep ya bahwa dalam peradilan ini tidak ada lagi dilihat siapa yang jenderal, siapa yang ART, siapa yang Barada, siapa yang pokoknya ada terdakwa, ada saksi. Dan ada tim kuasa hukum dan lain-lain, tidak ada alasan apapun untuk merasa tidak berani untuk memberikan keterangan. Kira-kira begitu Kang Asep? Betul. Jadi di sini itu kan ruangnya keterbukaan, namanya pengadilan independensi ya, imparsial ya, ada kebebasan, ada keterbukaan ya, makanya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum itu publik menyaksikan bahwa ini arena mencari keadilan loh, bukan untuk mencari lain-lain, bukan juga untuk menghukum, tapi mencari keadilan bagi siapapun, karena ada kepastian di situ, ada keadilan di situ, ada kemanfaatan bagi siapapun ketika orang bersidang pengadilan. Tidak usah takut di pengadilan. Pengadilan bukan tempat yang mengerikan, tapi tempat mengadili. Ya, baik Kang Asep, Mas Roni dan juga Mas Kiri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kita akan lihat bagaimana kelanjutan dan juga tadi ketegasan dari majelis hakim yang akan kita lihat dan dibutuhkan dalam persidangan ini. Salam sehat semuanya untuk Kang Asep, Mas Roni dan juga Pak Kiri. Terima kasih Mas Roni. Selamat pagi. Dan saudara, kami masih akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, tetap bersama kami. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, ini diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Vitamin dan mineral dalam tubuh akan berkurang setiap hari. Organ tubuh pun tidak akan bekerja maksimal. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Dengan 22 vitamin dan mineral, membantu semua yang hilang balik normal. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya lem mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum lem mineral, rasanya smooth banget. Ganas? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Bikin badan lebih enteng. Pilih sehat, pilih Le Mineral. Moyang baru dan tetap 1 meter. All new Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All new Limo Pizza. Selalu lebih puas. Special offer, voucher hingga 40% untuk pembelian frame plus lensa, juga diskon hingga 20% untuk pembelian sunglasses. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawan. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Buat kesehatan, aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural.
Good health, better life. Batuk dan pilek, minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Mau yang baru dan tetap 1 meter. All New Limo Pizza. Langsung dapat 6 rasa sekaligus. Mau dine-in atau take away? All New Limo Pizza. Selalu lebih puas. Kami lanjutkan Saudara Sapa Indonesia Pagi. Latihan Praoperasi Puri Agung 2022, yakni untuk pelaksanaan pengamanan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 dilakukan selama 3 hari. 9.700 anggota Polri diterjunkan. Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono membuka latihan Praoperasi Puri Agung 2022. Latihan persiapan atau kesiapan pengamanan ini digelar bertujuan untuk meningkatkan keterampilan para anggota Polri yang akan ditugaskan untuk melihat potensi kerawanan dan cara penindakan untuk KTT G20. Pengamanan nantinya akan berkolaborasi atau bekerjasama dengan pihak TNI, kementerian, lembaga terkait, dan juga pemerintah daerah. Pecalang adat juga akan dilibatkan serta masyarakat di kawasan Nusa Dua Bali. Dilanjutkan dengan pernyataan pembukaan pelatihan. Saudara, Foreign Policy Community of Indonesia atau disingkat FPCI akan menggelar Global Town Hall besok. Ini acara yang saya bisa sebut tahunan dari FPCI untuk tanggal 5 November 2022 besok. FPCI sendiri merupakan komunitas hubungan internasional yang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Nah, dengan kekuatan dan ketenarannya selama ini, FPCI telah memantik semangat para komunitas dunia untuk bergabung dalam forum berskala global. Nah, apa tema besar yang akan diangkat tahun ini dalam Global Town Hall dari FPCI dan apa saja yang akan dibahas secara spesifik di dalam acara tahunan ini? Segera kita bahas bersama pendiri sekaligus Ketua FPCI, Dino Patijalal. Mas Dino, selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik, terima kasih Bayu. Iya. Tahun ini masih juga saya rasa tahun yang berat untuk kita bicarakan. Tahun lalu Global Town Hall mengangkat pandemi pasti 2021, kali ini 2022 ya kita tahu ada situasi geopolitik yang sudah diramal dalam FPCI tahun lalu oleh teman-teman di FPCI. Ini akan terjadi begitu. Apa yang akan diangkat temanya tahun ini? Kita melihat ada geopolitik Ukraina, Rusia, dan segala macam. Juga ada KTT G20 di Indonesia. Mas Dino. Ya itulah yang akan kita bahas, yaitu situasi multi krisis yang sekarang sedang terjadi dan prospek tahun 2003 yang semakin berat ya. Ukraina, situasi ekonomi, dan juga berbagai krisis lainnya termasuk perubahan iklim. Dan jadi pertanyaannya sekarang dalam dunia yang semakin terbelah dan semangat permusuhan atau konfrontasi yang semakin tinggi, bagaimana kita dapat terus menjaga perdamaian dan juga pembangunan. Ini merupakan concern dari sebagian besar negara-negara dunia, terutama negara-negara berkembang. Jadi ini akan kita bahas dan terutama dibahas pada tingkat masyarakat madani ya, civil society. Jadi yang istimewa dari Global Town Hall ini adalah suatu forum civil society, masyarakat madani, baik utara, selatan, timur, dan barat, tanpa judging ya, dan menjaga semangat dialog terbuka. Iya, memang ini menjadi kekhasan dari FPCI selama ini ketika menggelar Global Town Hall ini. Biasanya Mas Dino mengatakan ini grassroots yang berbicara dan menyampaikan
mendapat pendapatnya begitu secara bebas dari seluruh penjuru dunia. Tahun ini berapa banyak yang dipastikan teman-teman dari grassroots ini akan hadir, dan dari masih sama berhasil mengumpulkan untuk tahun ini, mereka masih bersemangat untuk dari berbagai aspek grassroots ini akan berkumpul dalam Global Town Hall kali ini, Mas Dino? Ya, sekarang ini sudah hampir 6.000 peserta dari sekitar 90 negara gitu ya. Dan mereka tetap semangat, dan ini tahunya kenapa? Karena setiap organisasi atau ormas atau kampus atau think tank yang kami hubungi itu, mereka semua menyatakan memang kita harus menjaga dialog, karena pada tingkat pemerintah ruang dialog itu semakin sempit, terutama antara Barat dengan Rusia, ya, Barat dengan Tiongkok. Itu semangat untuk berdialog itu semakin tipis, dan intoleransi intelektualnya semakin tinggi. Dalam arti mereka punya posisi itu mereka semakin keras, dan pandangan orang itu semakin tidak mereka perhatikan. Jadi bagi orang-orang yang berada di luar kelompok-kelompok yang sekarang sedang berseteru ini, mereka merasakan kita harus menjadi bagian dari conversation global gitu. Ya. Tetap saja dalam Global Town Hall seperti tahun ke tahun. Digital ready atau bukan Smart TV? Siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan.
Menurut saya agak berbeda dalam Global Town Hall FPCI tahun 2022. Ada keterlibatan para stand-up komedi di acara malam itu. Kenapa? Dan ada beberapa komedian yang sebetulnya juga ya Kompas TV dekat sih dengan para komedian ya. Ada Christian yang menjadi finalis tahun ini dari Suci X, kemudian ada Sagia Ma'ruf juga akan hadir di sana selain komedian internasional yang lain. Ada hal tertentu yang Anda ingin capai dalam town hall kali ini dengan kehadiran mereka? Pertama, ini kan maraton 15 jam diskusi, jadi orang akan capek kalau 15 jam bicara serius terus. Nah, kedua, tentu kita ingin mengajak dunia tertawa menghadapi masalahnya gitu ya. Jadi melihatnya dari sisi yang berbeda gitu. Dan ketiga, tentu kita ingin menampilkan agar komedi-komedian itu tidak bicara hanya masalah pacaran, masalah ini dan itu, tapi lebih menyorot juga pandangan dunia dari segi humor gitu ya. Saya kira itu akan sehat dan dinikmati oleh semua orang itu ya. Saya juga nggak sabar nonton komedian menertawakan dunia gitu ya. Iya, oke. Mudah-mudahan semua acaranya berjalan dengan sukses dan terus menjadi sumbangsih bagi perbaikan dunia dan menjaga kedamaian dunia. Mas Dino Patijalal, pendiri dan ketua FPCI, sukses untuk Global Town Hall 2022. Nanti kami ikuti juga. Sampai ketemu di perbincangan yang lain. Terima kasih Mas Bayu, salam buat semua ya. Dan untuk pendaftaran www.gth2022.com ya. www.gth2022.com ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Dino Patijalal untuk kesempatannya. Ya. Jadi ada Foreign Policy Community of Indonesia, ini sebuah organisasi yang menghubungkan grassroots di seluruh dunia, setiap tahun membuat acara namanya Global Town Hall 2022. Anda ikuti saja perkembangan dan cara pendaftarannya. Selain yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Dino Patijalal, juga bisa ada di Instagram mereka yang bisa Anda cari dengan @fpci. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti kemudian perkembangan dari apa yang dilakukan Foreign Policy Community of Indonesia, termasuk Global Town Hall tahun ini. Kami masih akan kembali di Sapa Indonesia Pagi dengan informasi yang lain. Salah satunya, usai jeda kami hadirkan mengenai tren penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia tengah mengalami peningkatan. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI kembali menyarankan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kami segera kembali. Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di beberapa wilayah akan dihentikan. Untuk menikmati tayangan lebih tajam dan jernih, beralihlah ke Kompas TV Digital. Info lebih lanjut, klik kompas.tv/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Jika nyeri otot Neoremasil. dan pegelinu menyerang, kita nggak bisa Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga.
Nggak dingin aja, tetap seger. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Saudara Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID meminta kepada kita semua anggota masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika memiliki gejala mirip COVID-19. Terlebih, ada subvarian Omicron XBI yang telah terdeteksi ada di Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memastikan kasus pertama varian yang baru ini ada di Indonesia, yaitu di Nusa Tenggara Timur NTT pada awal Oktober 2022 dan telah menyebar di Jakarta. PBID memastikan gejala varian baru ini mirip dengan gejala COVID-19 yang lain, seperti merasakan demam, batuk, pilek, lemas, muntah, dan ada gejala diare. Varian ini cepat menular, namun fatalitasnya tidak lebih parah dari varian Omicron. PBID juga meminta kepada pemerintah untuk segera menyiapkan vaksin booster bagi masyarakat luas. Kepada masyarakat yang bergejala, kalau ada masyarakat bergejala, apakah itu batuk pilek, influenza atau demam, agar tidak menghadiri acara-acara offline. Jadi tahanlah diri Anda untuk tidak ikut acara offline, cukup online saja. Menurut data dari Kementerian Kesehatan pertanggal 3 November 2022 kemarin, kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 4.951, sehingga total kasus COVID-19 positif adalah 6.507.610 kasus. Pasien sembuh bertambah 2.882 orang, total pasien sembuh COVID-19 6.316.793 orang. Sementara jumlah pasien yang meninggal dunia juga bertambah 42 orang. Total kematian akibat COVID-19 di Indonesia adalah 158.737 orang. Dan saudara, kami meminta Anda untuk mengikuti atau dekat dengan layar Kompas TV karena kami akan segera berbincang mengenai tren kasus COVID-19 di Indonesia yang kembali meningkat. Angka kasus positif baru mencapai angka tertinggi sejak bulan Agustus 2002. Nah, kita sudah bersama juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Prof. Wiku, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Ya, Prof, terima kasih waktunya. Apa yang menyebabkan ada tren peningkatan dari Agustus hingga awal November ini yang cukup pesat, Prof. Wiku? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya aktivitas sosial ekonomi belakangan ini semakin meningkat, dan tentunya dengan semakin meningkatnya aktivitas sosial ekonomi, kalau tidak dibarengi dengan tetap protokol kesehatan yang disiplin, tentunya berpotensi untuk menimbulkan penularan. Dan itulah yang terjadi sekarang. Kalau kita lihat dari kasusnya, sebenarnya terjadinya peningkatan karena memang banyak masyarakat yang sudah mulai tidak sedisiplin sebelumnya dalam protokol kesehatan. Demikian. Ya. Apakah varian baru dari COVID-19 ini cukup berpengaruh atau dalam kasus-kasus positif COVID-19 yang terjadi Agustus sampai awal November ini ada juga varian-varian yang lama, Omicron dan lain-lain, Prof. Wiku? Ya, baik. Jadi dari survei whole genome sequencing yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selama 2 bulan terakhir ini, September-Oktober, ada 12 kasus dengan varian XBB. Dan jumlahnya relatif sedikit. Dan kalau kita lihat dari kasus misalnya kemarin saja, tanggal 3 November, khusus untuk Jakarta, kasusnya 1.873. Di mana 75-nya adalah dari PPLN. Artinya mayoritas adalah transmisi lokal. Jadi kalau dilihat seperti itu, penyebabnya bukan dari, sementara belum bisa disimpulkan dari XBB dari luar negeri.
Jadi dari transmisi lokal. Jadi sebenarnya solusinya ya ada di kita sendiri. Dan kalau kita lihat kasusnya dari 4.951, itu 36%-nya dari DKI Jakarta. Jadi kalau masyarakat di DKI Jakarta meningkatkan protokol kesehatannya dengan baik, pasti kasusnya turunnya drastis. Jadi mari kita disiplinkan kembali protokol kesehatan tanpa harus mengurangi aktivitas sosial ekonominya. Jadi aktivitas sosial ekonomi tetap saja, tapi kedisiplinan yang kita sudah lihat semuanya juga banyak yang sudah mulai kendor, atau kalau pakai masker juga misalnya contoh ya, pakai masker tapi sering juga dilepas atau menggunakannya setengah hati gitulah, karena mungkin tidak nyaman juga ya. Tapi kita harus tahu masih pandemi dunia ini, jadi kita harus hati-hati sambil menjalankan kegiatan sosial ekonomi. Oh, jadi protokol kesehatannya ditingkatkan lagi, terutama kita semua, termasuk saya, karena saya juga warga DKI dan sekitarnya, berkaitan dengan peningkatan paling tinggi ini terjadi di wilayah DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan, karena langsung Prof. Wiku yang menyampaikannya juga sebagai sebuah peringatan bersama. Prof, apakah tanpa ingin menghadirkan sebuah kepanikan begitu ya, apakah gejala-gejalanya sama sebagai sebuah pemahaman kepada kami, wawasan kepada kami, terutama untuk varian yang baru ini, yang XBB ini? Atau gejala-gejala apa yang kita harus waspadai sehingga kemudian, kalau seperti ini nih, gejala-gejala seperti ini, lebih baik kita menahan diri untuk tidak keluar, seperti tadi juga disampaikan oleh Ibu Erlina. Prof. Wiku. Ya, jadi kalau kita lihat dari gejalanya tadi sudah disampaikan oleh PBID melalui Dr. Erlina, jadi terima kasih. Seperti masih sama saja, cuman dan tidak parah. Artinya semua yang terkena relatif juga sembuh. Apalagi vaksinasinya kalau sampai dengan booster itu pasti perlindungannya lebih baik. Dan kalau kita lihat di negara lain termasuk Singapura juga kasusnya relatif ringan. Meskipun kalau meningkat kasusnya ya penggunaan rumah sakitnya juga pasti juga bertambah. Dan mungkin saya ingin mengingatkan warga, kalau kita lihat dari data ya, beberapa hari terakhir ini kasus kematiannya tinggi justru dari Jawa Tengah dibanding daerah lain. Padahal kasus di Jawa Tengah sekitar 200 sampai 300 per hari dibandingkan 1.800-an dari DKI. Artinya yang kena di daerah Jawa Tengah ini cukup fatal. Siapakah mereka? Setelah kami telusuri dari cakupan boosternya di lansia, ternyata masih rendah. Jadi mohon untuk khusus Jawa Tengah agar segera melakukan booster kepada orang-orang yang lansia dan komorbid untuk melindunginya supaya kematiannya tidak tinggi. Dan memang beberapa saat yang lalu sempat jumlah vaksinnya terbatas. Tapi sejak seminggu yang lalu sudah ada 5 juta vaksin Pfizer yang datang dan sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Mari segera kita pastikan booster untuk masyarakat supaya bisa melakukan perjalanan dan juga melindunginya, karena dengan imunitas yang tinggi karena vaksinasi itu tentunya melindungi kita, dan kalau sampai kena itu gejalanya relatif ringan dan tidak berbahaya. Oke. Ya, baik. Jadi terakhir Prof. Wiku, ini masyarakat tidak perlu panik, tetapi kembali meningkatkan protokol kesehatan. Begitu ya Prof. Wiku? Ya, dan pesan kami, ini kan bulan November, sebentar lagi akhir tahun, 2 bulan. Jadi Natal dan Tahun Baru, itu pasti mobilitas masyarakat sangat tinggi, aktivitas ekonomi tinggi. Kalau kita tidak bisa menurunkan kasusnya sekarang dengan perilaku kita yang lebih baik, maka ini akan mendongkrak kasusnya, akan berkepanjangan sampai Januari, dan pemerintah kalau tidak bisa, kondisinya tidak terkendali, kita akan melakukan pengetatan. Untuk itu, nggak usah takut, mari kita, masih jauh kan 2 bulan, mari kita perbaiki perilaku kita bersama, kolektif dan individual, dan kita buktikan kasusnya bisa turun, supaya waktu Nataru aktivitasnya juga tetap tinggi dan tidak mendongkrak kasus sama sekali. Demikian. Amin. Mudah-mudahan begitu. Prof. Wiku Adhisasmito, terima kasih sudah memberikan informasinya kepada kami pada pagi hari ini untuk Sapa Indonesia Pagi. Prof, kita bertemu lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Mas Bayu. Selamat pagi. Dan saudara, kami masih akan melanjutkan Sapa Indonesia Pagi dengan sebentar.
Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di beberapa wilayah akan dihentikan. Untuk menikmati tayangan lebih tajam dan jernih, beralihlah ke Kompas TV Digital. Info lebih lanjut, klik kompas.tv/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Wah, enak banget. Mau better dong? Coba better. Ya, biskuitnya crunchy, vanilanya creamy. Dilapisi coklat, dan tebal. Eits, nggak boleh. Better, enak ya, bikin rebutan. Miliki hidup banyak plus dengan Halo Plus. Halo Plus, mudah diatur, tanpa kendala, penuh kendali. Telkomsel Halo Plus. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Wah, enak banget. Mau better dong? Coba better. Ya, biskuitnya crunchy, vanilanya creamy. Dilapisi coklat, dan tebal. Eits, nggak boleh. Better, enak ya, bikin rebutan. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Halo, selamat pagi saudara. Kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Kembali berjumpa dengan saya Paskali Siswari. Saudara, Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, kembali menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin. Artinya, The Fed sudah menaikkan suku bunga acuan 4 kali berturut-turut tahun ini. Bunga The Fed kini berada di kisaran 3,75 sampai 4%. Dampaknya, biaya peminjaman naik ke level tertinggi sejak 2008. Kenaikan ini dilakukan sebagai upaya mengendalikan inflasi ke target 2%. Ketua The Fed, Jerome Powell, memberi sinyal kenaikan suku bunga masih akan berlanjut karena inflasi yang tinggi di Amerika Serikat. Today, the FOMC raised our policy interest rate by 75 basis points, and we continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. In addition, we're continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive stance of policy for some time. Saudara, pemerintah kembali menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk 2 tahun ke depan sekaligus sebesar 10%. Kenaikan juga diterapkan untuk rokok elektronik. Kenaikan tarif cukai berlaku untuk golongan sigaret kretek mesin atau SKM, sigaret putih mesin atau SPM, dan sigaret kretek tangan atau SKT, dan akan berbeda-beda sesuai golongannya. Sementara untuk cukai rokok elektrik, rata-rata kenaikan sebesar 15% untuk 5 tahun ke depan. Saat ini kita juga akan terus
menggunakan instrumen cukai di dalam rangka untuk bisa mengendalikan produksi dan sekaligus juga untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat mengenai bahaya merokok. Rata-rata 10% nanti akan ditunjukkan dengan SKM 1 dan 2 yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 hingga 11,75. SPM 1 dan SPM 2 naik di 12 hingga 11%, sedangkan SKT 1, 2, dan 3 naik 5%. Kenaikan ini akan berlaku untuk tahun 2023 dan untuk tahun 2024 akan diberlakukan kenaikan yang sama. Saudara, awal pekan ini Kejaksaan Agung mengungkap korupsi impor garam industri pada 2016 hingga 2022 dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Nah, salah satu yang jadi tersangka adalah mantan pejabat tingkat direktur di Kementerian Perindustrian. Nah, kasusnya apa sih? Jadi sebenarnya Kementerian Kelautan dan Perikanan ketika itu mengeluarkan izin impor, kuotanya adalah 1,8 juta ton. Tapi ternyata Kementerian Perindustrian menetapkan kuotanya lebih tinggi, yaitu 3,7 juta ton. Jadi ada selisih, saudara. Nah, di saat yang bersamaan kasus ini mulai diperiksa di akhir bulan Oktober lalu, pemerintah sebenarnya mengeluarkan peraturan presiden yang bertuliskan kebutuhan garam nasional nanti harus dipenuhi dari produksi dalam negeri setidak-tidaknya paling lambat tahun 2024. Jadi sebenarnya berapa besar sih impor garam yang tercatat, saudara? Ini kami ambil datanya dari Badan Pusat Statistik. Ini adalah tren impor garam dalam 5 tahun terakhir beserta dengan 2022 targetnya. Kalau Anda lihat di 2019 dan 2020 sebenarnya angkanya sempat turun dibanding 2018 yang mencapai 2,9 juta ton. 2019 dan 2022 sama-sama di angka 2,6 juta ton, naik sedikit di 2021 2,8 juta ton hingga di 2022 ini perkiraannya menurut BPS adalah 3 juta ton untuk impor garam. Kebutuhan impor garam ini sebenarnya banyak. Kalau mungkin kita pikirnya cuma buat masak rumah tangga aja ya, tapi sebenarnya enggak. Banyak sekali sektor-sektor yang butuh impor atau yang butuh garam untuk membuat sektor mereka bekerja. Mulai dari industri makanan minuman sudah pasti. Lalu juga industri farmasi ternyata juga membutuhkan garam untuk pembuatan produksi mereka. Dan di setiap sektor itu biasanya kebutuhan garamnya jenisnya ini beda-beda. Jadi NaCl-nya itu istilahnya atau natrium kloridnya ini berbeda. Ada yang persentasenya bisa mencapai 96% kebutuhannya. Tapi ada juga seperti farmasi ini biasanya kebutuhan NaCl-nya persentasenya lebih tinggi. Lalu pertanyaannya, berapa sih sebenarnya kebutuhan garam nasional, saudara? Nah, ini kami dapat dari Kementerian Kelautan Perikanan datanya. Kebutuhan garam nasional sebenarnya ada di angka 4 juta ton. Yaitu mencapai garam industri ini jauh lebih tinggi karena ada tadi industri makanan minuman, industri farmasi di dalamnya mencapai 3,2 juta ton dan garam konsumsi mencapai 800.000 ton. Tapi memang selama ini industri dalam negeri kita belum mampu memenuhi kebutuhan dari kebutuhan garam nasional. Tidak hanya untuk kebutuhan garam konsumsi saja, tapi memang biasanya garam impor ini dipakai untuk garam industri. Nah, jumlahnya yang tinggi ini akhirnya tidak mampu dipenuhi oleh petani-petani dari dalam negeri. Kalau nanti Perpres yang akan berlaku di 2024 nggak boleh lagi impor garam ini berlaku, pertanyaannya garam lokal nih bisa nggak sih memenuhi nggak hanya kuantitasnya tapi juga kualitasnya. Jadi kalau menurut Asosiasi Petani Garam, sebenarnya kalau kita bicara kualitas garam lokal, bisa. Sekarang tuh sudah bisa petani memenuhi kebutuhan industri yang NaCl-nya ini bisa mencapai 97%. Tapi ada catatan nih yang harus didorong kalau nanti memang Perpresnya mau berlaku, yaitu kebutuhan garam nasional tidak boleh impor lagi, adalah standarisasi di setiap daerah. Ini harus sama. Karena sekarang ada daerah-daerah yang udah punya infrastruktur bagus untuk menghasilkan garam dengan kualitas yang baik. Tapi di saat yang sama masih banyak juga petambak-petambak garam dan juga petani garam yang masih sangat tradisional cara mengolah garamnya sehingga tidak bisa
bisa menghasilkan NaCl yang bisa diterima oleh garam industri tadi. Kalau nanti infrastrukturnya, pengetahuannya para petambak ini sama dan bisa memenuhi kebutuhan industri garam dalam negeri, sudah pasti harga jual garam lokal bisa tinggi dan tentu menguntungkan petani dalam negeri, saudara. Kita akan tinggalkan soal industri garam, kita beralih ke sorotan lain. Polda Jawa Timur dan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap jaringan pembuat dan pengedar uang palsu lintas provinsi. Dan ini, saudara, adalah 11 orang tersangka jaringan pembuat dan pengedar uang palsu yang berhasil ditangkap polisi di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Peran para tersangka beragam, dari pembuat desain uang palsu, pendana, hingga pengedar. Sindikat ini berhasil dibongkar setelah polisi menelusuri laporan seorang korban transaksi uang palsu di Kediri awal Oktober lalu. Uang palsu yang sudah diedarkan para pelaku mencapai 1,2 miliar rupiah. Sementara barang bukti yang disita senilai 800 juta rupiah, uang palsu siap edar yang belum jadi, lalu ada komputer dan berbagai mesin dan peralatan cetak. Saya menghimbau bahwa jaringan ini akan terdatakan se-Indonesia. Jadi jaringan Kediri, jaringan nanti Bandung, Jakarta, itu kita punya base datanya yang akan tergabungkan. Mudah-mudahan bisa berkembang kembali kepada para pelaku-pelaku tindak pidana pembuatan uang palsu. Karena dari data yang kita dapat se-Indonesia yang banyak melakukan pembuatan uang palsu itu di wilayah Jawa. Kalau tadi soal uang palsu, saudara, informasi yang sekarang adalah soal investasi palsu alias investasi bodong. Jadi seorang ibu rumah tangga di Lok Semawe, Aceh tertipu investasi bodong sektor kelapa sawit dengan nilai 2,7 miliar rupiah. Tersangka penipuan kini sudah ditangkap polisi. Pelaku diamankan beserta barang bukti mulai dari 47 lembar kertas hasil print bukti transfer korban, lalu ada 2 unit mobil dan juga 1 unit sepeda motor. Nah, tersangka F diduga menjalankan penipuan dengan modus bisnis investasi kelapa sawit dengan menjanjikan keuntungan hingga 7 miliar rupiah kepada korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Pelaku pun melakukan hal itu dengan 10 kali bolak-balik menggantikan nomor handphone, mengaku bahwa dia namanya berubah. Hari ini si A, besok si B, untuk meyakinkan si pelaku bahwa benar dari suatu perusahaan G tadi, PT G tadi. Nah, fakta itu tidak ada. Nah, selama berjalan proses ini tentunya menyadari pelaku ini tentunya tidak sendiri, tapi seolah-olah dia berteman. Namun itu hoax, hanya tunggal, hanya pribadi sendiri aja beliau. Indonesia siap menyambut kehadiran delegasi negara-negara anggota G20 di Bali yang puncaknya akan terjadi di tanggal 15 dan 16 November. Sudah ada 17 negara yang menyatakan komitmennya akan hadir. Belok kiri, jalan terus ketemu Delman, loncat. Kembali lagi di Suci X Tawa 1 dekade. Let's make love. Kok bisa nilai terendah ngantuk? Very good, very excellent. Kamu tuh keren banget. Perfect penampilan. Mana Regen, buka kacamatanya. Semifinal Suci X, Jumat 4 November, pukul 9:30 malam. Kenapa pas gua ke rumah lo mandi depan gua? Itu bikin Bang Radit akan terkagum-kagum sama saya. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits. Dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang. Dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half.
You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits. Dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang. Dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Presiden Joko Widodo akan menghubungi 3 pimpinan negara untuk memastikan kehadiran mereka dalam perhelatan G20 di Bali. Puncak G20 akan digelar pada tanggal 15 hingga 16 November mendatang. Hingga saat ini sudah bisa dipastikan 17 pemimpin negara akan hadir pada acara puncak G20. Menurut Presiden, angka kehadiran 17 kepala negara di saat situasi yang sulit seperti ini adalah angka yang sangat baik. Ia pun menganggap kehadiran para pimpinan negara sebagai suatu kehormatan untuk Indonesia. G20 tinggal 3 yang belum. Nanti akan saya telepon untuk mengkonfirmasi kedatangan beliau-beliau. Tetapi untuk angka 17, 18 itu sudah sebuah angka yang sangat banyak sekali. Di dalam keadaan normal pun angka 18, angka 17 sudah banyak sekali. Yang artinya dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, beliau-beliau datang itu sebuah kehormatan bagi kita. Ya. Indonesia mengawali presidensi negara-negara berkembang di forum G20 dengan situasi yang lumayan panas sebagai dampak invasi Rusia ke Ukraina. Nah, kopi ini jadi jalur diplomasi spesial yang menghangatkan ketegangan antar anggota G20. Orang apa orang penak? Satulur yang wisana ning Washington DC, Amerika Serikat. Kayak lagi acara G20, G20. Wis ana Pak Peri Warjio, Gubernur Bank Sentral Indonesia. Pak Peri, ke bisanya Pak, anak kopi, anak somai, sampai pepes jamur anjok ning Washington. Ke ceritanya kepriben Pak? Lah, ampun kesupen. Indonesia menika kan Bhinneka Tunggal Ika. Macam-macam toh. Kopi Indonesia saking Jawi wonten. Saking Sumatera nggih wonten toh. Saking Bali wonten, Sulawesi wonten, Papua wonten. Lah itu menika kita hidangkan para menteri, gubernur, Bank Sentral dari G20, para delegasi. Pada ngantri Ki. Topra itu. Terus hangatnya kopi Indonesia mampu mencairkan ketegangan anggota G20. Presidensi G20 tahun 2022 memang memberikan kesempatan berharga bagi Indonesia berada di ujung tombak penyelesaian agenda-agenda global.
Kontras dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, presidensi tahun ini kental dengan perang kepentingan sesama anggota, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina yang berujung perang kebijakan dan sanksi. Bank Indonesia membawa kopi dan UMKM secara umum menjadi jembatan komunikasi yang membuat G20 tetap bersatu di atas perbedaan. Kopi Jawa, Sumatera, Bali, dan semua daerah di Indonesia akan selalu dibawa dalam perhelatan kelas dunia. Testimoni positif dari semua negara yang terlibat di dalam G20 terhadap penyelenggaraan kita. Hospitality kita, keragaman dari sisi budaya yang kita tunjukkan, keragaman dari sisi produk-produk UMKM kita yang sebagai bagian dari sisi kita memberikan showcase keberhasilan Indonesia, produk Indonesia, dan juga dari sisi keragaman kuliner Indonesia. Ini yang kita lihat sebagai, saya katakan, penyeimbang dari sisi pembahasan substansi yang cukup keras. Artinya tentunya dari sisi member countries merasa ini sebagai poin positif dari Indonesia dari sisi penyelenggaraan G20 2022. Banyak deliverables hasil outcome dari sisi G20, termasuk juga yang tadi saya sampaikan testimoni yang sangat-sangat baik kepada Indonesia dari sisi penyelenggaraan. Di jalur keuangan G20 ada 6 poin yang dibahas, yaitu ekonomi global, arsitektur keuangan internasional, peraturan sektor keuangan, investasi infrastruktur, keuangan berkelanjutan, dan perpajakan berkelanjutan. Kopi menjadi representasi bahwa suara dan kepentingan rakyat Indonesia didengar oleh seluruh dunia. Menembus segala tantangan, presidensi kali ini memberikan kesempatan untuk menunjukkan keberhasilan-keberhasilan Indonesia kepada para anggota G20. Apalagi Indonesia mengawali presidensi negara-negara berkembang Forum G20 paling tidak selama 3 tahun ke depan. Dia Mega Anjaya, Wandi Jansen, Kompas TV, Washington DC, Amerika Serikat. Menjaga kestabilan pasokan energi untuk masyarakat, tapi wajib menekan polusi karbon. Ini adalah amanat presidensi G20 di sektor energi. Pertamina menempuh 2 jalur, yaitu mempertahankan produksi yang ada, tapi ditekan emisinya, sekaligus pengembangan energi baru terbarukan yang memang sudah rendah emisi. Transisi energi, tepatnya pemanfaatan energi yang lebih rendah polusi menjadi salah satu poin yang sangat dibahas selama presidensi G20 Indonesia. Perusahaan migas terbesar di Indonesia yaitu Pertamina menempuh 2 jalur sekaligus untuk mengurangi emisi karbon dengan teknologi bernama CCS atau CCUS dan juga pengembangan energi baru terbarukan. Sampai tahun 2060, Pertamina menargetkan penurunan karbon dioksida alias CO2 sebanyak 81,4 juta ton. Ini sejalan dengan target pemerintah mengurangi emisi karbon tahun 2030 sebanyak 29% dengan kemitraan global. Pertama kali developing country ini menjadi memegang sebagai presidensi G20. Jadi ini merupakan pengakuan dunia dan juga kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menyuarakan bagaimana kebijakan transisi energi dari developing country yang kemudian bisa mendorong ke pencapaian target-target ini. Maka bagaimana langkah transisi harus dilakukan? Ada yang bertanya, apakah kita harus mendorong ke decarbonization karena kita masih didominasi oleh fossil energy atau kita masuk ke renewable energy? Saya selalu mengatakan bahwa tidak akan memilih kata atau. Yang dipilih harus dan. Karena ini tidak bisa hanya satu sektor saja leading. Harus semua, yang namanya net zero emission. Ini kan namanya net, artinya penghasil karbon emisinya tetap ada, tidak apa-apa, tetapi ada program untuk menurunkan emisi tersebut. Tapi ada juga kemudian program-program yang sifatnya netral, dia tidak menghasilkan emisi. Nah, semuanya ini tentu harus kita dorong. Wujud konkret menekan emisi gas rumah kaca, Pertamina menempuh produksi dengan cara baru, yaitu NH Oil Recovery atau IOR. Sesuai dengan peta kerja, sumur di lapangan Pertamina EP Jatibarang Indramayu, Jawa Barat menjadi pertama tempat uji coba. Strategi ini tidak hanya mengoptimalkan produksi, tetapi sekaligus menekan karbon ke lingkungan.
pilot percontohan atau uji coba injeksi CO2 ke dalam bumi. Ya. Jadi teorinya adalah itu tadi, Pak Dirjen memberikan contoh Coca-Cola. Ketika kita kasih CO2, kita kocok buka kan keluar Coca-Colanya. Jadi harapannya produksi minyak yang tadi cuma 20 barel itu, kita kasih CO2 juga, nanti di dalam sana akan mengalami turbulen dan kocokan-kocokan seperti tadi. Nah, ketika nanti kita rendam selama 5-7 hari, itu kita buka, kita harapkan juga keluar lagi si CO2 membawa tambahan minyak. Teoretikalnya seperti itu. Nah, ini baru skala pilot satu sumur. Transisi energi menjadi keniscayaan demi lingkungan yang lebih rendah polusi, tetapi caranya benar-benar mesti halus agar tidak ada guncangan yang dirasakan oleh masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda dengan informasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional akan membuka posko pengaduan terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. Jangan kemana-mana, Sapa Indonesia akan segera kembali. Langka di dunia itu. Abang pergi ke Singapura deh, ada nggak gabus pucung? Dominan keluak, kelihatan dari kuahnya nih, hitam manis, asik. Aromanya sedap banget, lapar. Nyebutnya apa? Sayur mangga? Sayur balak, mangga muda di sayur. Segar banget, wajib coba nih sayur mangganya. Pecah, men. Pecah itu apa sih, Be? Bawang, cabai, dan temu kunci itu dipecah-pecah, akhirnya disebut dia udah pecah. Mumtaz. Food Story, Sabtu 5 November, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, marah saat melakukan sidak ke kantor unit pelaksana tugas UPT Jalan dan Tata Air Wilayah Timur Dinas PUPR. Kemarahan Wali Kota lantaran absensi pegawai yang semrawut yang masih menggunakan sistem manual. Coba. Ini pada absen nggak? Kamu absen kan? Ya, Ibu kasih keuangannya. Kasih PU-nya kan pejabat juga kan? Ya dibantu Bu, ini kantor berantakan semua loh. Kayak gini administrasi, stok harian nggak punya, ini nggak punya, absen nggak beres. Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah geram saat sidak dan mendapati Kepala UPT Jalan dan Tata Air Wilayah Timur Dinas PUPR tidak berada di kantor.
Tidak hanya itu, Arief marah karena sistem absensi pegawai yang semrawut dan masih menggunakan sistem yang manual. Usai sidak, Arief lalu mengumpulkan pegawai untuk memberikan arahan. Menanggapi kemarahan wali kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tangerang berjanji akan melakukan perbaikan. Jadi memang kita bisa lihat dan sama-sama saya juga termasuk hadir di sana gitu ya, kita lihat bahwa memang ada hal-hal yang perlu dibenahi gitu ya, mulai dari absensi, bagaimana kemudian mengelola penugasan personil ke lapangan, sampai juga manajemen logistiknya juga perlu kita benahi. Pak, artinya memang dari dulu memang absennya masih manual atau gimana Pak? Ya, jadi memang absensi itu ada yang manual, terutama untuk yang orang lapangan, kemudian juga ada yang juga pakai e-go. Tim gabungan Bareskrim Polri menggeledah 3 PT supplier obat yang dalam produknya tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. 3 gudang penyimpanan obat yang digeledah merupakan dari supplier PT AF. Tim gabungan Bareskrim Polri mengambil dan menyita obat yang tinggi cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dari ketiga supplier tersebut. Dari hasil pemeriksaan toksikologi, kelimanya mengkonsumsi obat sirup. Pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, tim gabungan Bareskrim Polri telah melaksanakan kegiatan penggeledahan di 3 gudang tempat penyimpanan bahan baku obat PT AF, yakni di PT WWRC, PT TBK, dan PT BA. Dari proses penggeledahan di 3 supplier PT AF tersebut, tim mengambil dan menyita bahan baku obat jenis EG dan DIG. Badan Perlindungan Konsumen Nasional akan membuka posko pengaduan terkait kasus gagal ginjal akut pada anak hari ini. BPKN juga menyinggung audit kepada Badan POM atau BPOM ini mengenai proses pengujian dalam tahap registrasi izin edar. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Komisi 6 DPR. Posko pengaduan kasus gagal ginjal akut akan dibuka baik online maupun offline. BPKN meminta pemerintah untuk mengaudit menyeluruh penyebab ginjal akut pada anak, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga verifikasi izin edar. Selain itu, BPKN juga akan membentuk tim pencari fakta secara independen terhadap kasus yang diduga berasal dari kandungan etilen glikol. Pada Selasa, sebanyak 325 kasus gangguan ginjal akut pada anak terkonfirmasi, dan 178 anak diantaranya meninggal dunia. Posko pengaduan akan kita buka dan juga termasuk membuka bagi korban yang ingin melakukan gugatan. Kan kepada pemerintah ada 2. Yang pertama melakukan evaluasi secara keseluruhan atau audit secara keseluruhan proses penerbitan izin edar obat dari praregistrasi hingga didistribusikan ke pasar. Kami juga akan merekomendasikan pada pemerintah untuk melakukan audit secara komprehensif dari hulu hingga hilir proses produksi sediaan farmasi, termasuk dari bahan baku. Jadi harus ada audit secara total ya. Dan untuk sementara melakukan moratorium, menghentikan sementara sepanjang proses audit ini berjalan. Saudara, Bribka F, oknum personel Satlantas Polresta Pontianak, Kalimantan Barat yang membersihkan senjata api di pos polisi lalu lintas hingga menyebabkan 1 korban jiwa akibat peluru nyasar, masuk dalam pelanggaran berat. Ini dikarenakan aparat kepolisian tidak diizinkan untuk membersihkan senjata api di sembarang tempat. Pembersihan senjata api hanya boleh dilakukan di gudang senjata dan di lapangan tembak. Bribka F terancam diberhentikan dengan tidak hormat. Ini adalah termasuk pelanggaran berat, gitu ya? Fatal Pak ya? Fatal. Ancamannya PTDH. PTDH Pak ya? PTDH. Karena termasuk di dalam Perpol 07/2022, kelalaian terkait SOP, apalagi termasuk masalah senjata api, ancamannya adalah PTDH. Wajib. Sebelum anggota melakukan pengambilan senjata api, dia wajib tahu dulu, dites dulu, ada beberapa persyaratan sampai dari persetujuan dari istri, salah satunya.
Inilah video amatir warga yang merekam peristiwa korban bernama Suwardi terkena peluru nyasar dari senjata api personel Satlantas Polresta Pontianak. Kejadian bermula saat korban sedang mengendarai mobil dan menunggu lampu merah. Tiba-tiba korban terkena peluru nyasar dari senjata api personel polisi yang meletus saat hendak dibersihkan di dalam pos polisi. Korban langsung dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Bribka F langsung diperiksa untuk selanjutnya menjalani proses pidana serta kode etik karena dianggap lalai. Itu sama sekali tidak diketahui, tidak ada unsur-unsur sengaja sama sekali. Untuk kepada anggota itu sendiri dilakukan proses pidana maupun kode etik. Usai kejadian, petugas langsung melakukan olah TKP termasuk memeriksa CCTV dan menemukan adanya kesesuaian arah senjata dan peluru yang mengenai pengendara mobil. Kasus peluru nyasar kini telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Bribka F. Tim Liputan Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, seorang tahanan titipan Kejaksaan Negeri Sorong meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sorong diduga karena sakit. Namun pihak keluarga tidak terima dan meminta otopsi dengan biaya yang disediakan oleh kejaksaan. Menurut pihak lapas, korban sedang berbincang dengan napi lain dan tiba-tiba korban pingsan dan tak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke RSUD Sele Besol. Kepala lapas memastikan narapidana yang bernama Abraham Mate murni karena sakit dan bukan kekerasan. Sementara pihak keluarga tidak terima korban dinyatakan meninggal tiba-tiba. Warga meminta pihak kejaksaan untuk membantu biaya otopsi ulang. Namun jaksa penuntut umum mengatakan pihaknya tidak menyediakan anggaran untuk dilakukan otopsi sehingga semua diserahkan tanggung jawab penuh kepada keluarga. 22 dengan teman-temannya sekamar, mereka ngobrol di kamar, tiba-tiba dia jatuh, sambil begitu terkunci jatuh, terus membuang air kecil, kencing. Kemudian mereka laporkan ke petugas, langsung petugas tindakan amankan di sini, langsung kembalikan ke rumah sakit. Sampai di sana penanganan tadi akhirnya tertolong. Info bahwa almarhum sudah meninggal. Ini yang buat kami janggal sampai hari ini karena penyebab kematian tidak jelas. Meninggal karena apa atau disebabkan oleh apa itu tidak jelas bagi kami hingga saat ini. Oleh sebab itu saya sendiri selaku kuasa hukum minta supaya hal ini harus transparan. Kami menganggap bahwa ini sebuah proses yang sangat rancu. Tambah dengan terdakwa ini meninggal dalam keadaan yang kami anggap tidak wajar, sehingga patutlah harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, yaitu otopsi. Saudara, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan stasiun televisi yang masih membandel dengan tetap siaran TV analog dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum. Informasi selengkapnya usai jeda. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Oreo waffle? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga.
Kemasan paket duo counterpaint. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpaintnya. Kemasan paket duo counterpaint. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya counterpaint clean untuk redakan Dirioto. Sensasi counterpaint cool untuk pendinginan saat olahraga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Miliki hidup banyak plus dengan Halo Plus. Halo Plus, mudah diatur, tanpa kendala, penuh kendali. Telkomsel Halo Plus. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan stasiun televisi yang masih membandel dengan tetap siaran TV di analog dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan perkembangan proses migrasi TV analog ke TV digital cukup berjalan efektif. Hanya saja masih ada beberapa stasiun televisi yang tidak patuh dengan masih melakukan siaran melalui analog. Mahfud MD meminta televisi yang membandel dapat menaati aturan. Jika tetap bersiaran melalui analog, maka dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Menteri Komunikasi dan Info. Mohon kepada Bapak Joni Gerald Plate dan juga Bapak Mahfud. Dan semua cukup berjalan efektif. Hanya ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang dalam tanda petik tidak mengikuti atau dalam tanda petik lagi membandel atas keputusan pemerintah ini, yaitu RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV, dan tadi juga terpantau TV One serta Cahaya TV. Terhadap yang membandel ini secara teknis, kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio atau ISR bertanggal 2 November kemarin. Maka jika sekarang masih melakukan siaran melalui analog, maka itu bisa dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, oleh sebab itu mohon agar ini ditaati. Sementara sejumlah warga di Kelurahan Kartini di kawasan Sawah Besar, Jakarta mengaku kecewa akibat tidak lagi dapat menyaksikan siaran televisi favorit mereka pasca siaran TV analog resmi dimatikan. Selain itu, pembagian set-top box oleh pemerintah yang dinilai tidak merata menambah kekecewaan sejumlah warga. Terlebih saat ini harga set-top box dinilai cukup mahal. Sejumlah warga lain yang telah mendapatkan bantuan set-top box dari pemerintah juga mengaku kurang puas dengan televisi digital karena sering terjadi gangguan sinyal. Para warga berharap pemerintah dapat melakukan pembagian set-top box secara merata terhadap warga yang kurang mampu serta melakukan sosialisasi penggunaannya agar para warga dapat kembali menyaksikan siaran televisi digital dengan baik. Ya, kita ke informasi lainnya. Grup K-pop Blackpink dipastikan batal konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menpora menyebut Stadion Utama Gelora Bung Karno termasuk dalam 6 stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang terdaftar oleh FIFA. Renovasi GBK akan dimulai pada November 2022 ini. Sehingga dipastikan konser Blackpink yang rencananya akan digelar di Jakarta 11 dan 12 Maret tahun depan tidak bisa diadakan di Stadion GBK Jakarta.
Nah, semuanya ini catatan FIFA harus mendapatkan perhatian untuk kita renovasi, tapi minor, bukan mayor ya. Jadi akan direnovasi minor. Nah, pada saat Kementerian PU sudah masuk dan sampai pelaksanaan, semua lapangan itu tidak boleh digunakan, termasuk GBK. Katanya mau ada konser Pak di GBK. Nggak mungkin. Ya, kalau konsernya setelah Piala Dunia silahkan, tetapi kalau penggunaannya jangankan yang non olahraga, untuk olahraga saja tidak boleh. Itu langsung direnovasi, diperbaiki. Ya, pertanyaannya kalau pindah kemana? Untuk masa sebesar penggemarnya Blackpink ya. Iya. Belum terpikir kayaknya. Ya, Karena stadion-stadion besar pasti dipakai untuk U20. Saya yakin, ya. Jadi hampir semua stadion yang besar itu pasti dengan waktu yang tinggal bulan depan, rasanya berisiko ya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, malah nanti mengganggu pelaksanaan Piala Dunia U20. Tapi kita tunggu nanti bagaimana solusinya. Baik, kita pamit dulu dari Sapa Indonesia pagi hari ini. Besok ada Sapa Indonesia akhir pekan, mulai pukul 7 juga waktu Indonesia Barat. Jangan lupa protokol kesehatan, terutama DKI dan Jakartanya juga Jawa Tengah tadi berkaitan dengan masih atau ada peningkatan berkaitan dengan kasus COVID-19. Kami pamit, selamat berakhir pekan. Saya Bayu Sutiono. Dan saya Timothy Martin. Sampai jumpa.